Halo, jumpa lagi dengan saya, Robert Fahmi di program Analisa Politik. Teman-teman sudah dengar tidak bahwa PDIP dalam waktu dekat akan mengumumkan siapa capresnya, calon presiden yang akan diusung. Kalau dengar-dengar nih ya, sekarang ini sedang santer nama Ganjar Prabowo. Indikasi santernya dua nama ini yaitu ketika komunikasi antara Caimin dan Prabowo atau PKB Gerindra ini hubungannya sudah mulai renggang. Bahkan di sebelah media dikatakan kalau Caimin sedang mencari pola baru komunikasi dengan Nasdem dan lain sebagainya. Tapi kira-kira ya yang namanya jabatan pasti enak lah ya seandainya terpilih nih ya. Tapi kalau saya lihat ya Prabowo kalau kemudian jadi wakil ya tidak cocok lah. Tidak cocok karena kenapa? Ya kita lihat ke flashback ke belakang. Rata-rata wakil itu lebih banyak diam. Bukan berarti saya mengatakan tidak digunakan atau tidak ada gunanya, tidak. Tapi lebih banyak diam. Mulai dari wakil presiden, terus kemudian di Jatim, kebetulan saya orang Jatim, Wagub Emil Dardak juga jarang digunakan, paling cuman di kegiatan-kegiatan seremonial. Apalagi di Jember ya, saya juga orang Jember, 2 kali saya mengikuti prosesnya. Ada wakil bupati ketika rezim yang sebelumnya sampai yang sekarang. Yang namanya wakil bupati ya tidak ngapa-ngapain, paling cuman undangan ini jadi ngomong gitu. Masa kemudian sekelas Prabowo yang dia mantan Kopassus yang tegas ya jadi wakil, bukan tidak cocok sih, tapi kalau memang itu pilihannya atau perjodohan atau keinginan penguasa untuk menjodohkan Ganjar sebagai capresnya terus kemudian wapresnya Prabowo, no problem. Tapi kalau saya lihat-lihat ya rugilah, rugi bagi Prabowo karena kenapa? Dia sudah sekian kali berjuang untuk duduk di kursi orang nomor 1 di Indonesia, selalu gagal 3 kali bersama Mega, terus kemudian yang kedua 3 kali ya, yang kedua dengan Hatta Rajasa, yang ketiga dengan Sandiaga Uno, gagal lagi. Ya masa masih mau menjadi wakil presiden? Harusnya dengan posisi elektabilitas Prabowo yang selalu masuk 3 besar, dia harusnya masuk di sebagai capres, bukan sebagai wapres. Lalu bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Prabowo layak cocoknya menjadi wapres atau menjadi capres? Atau dibalik, Prabowo sebagai capres, kemudian Ganjar sebagai wapres. Tapi kalau seperti itu, PDIP tidak akan bakalan mau, tidak bakalan rela. Karena kenapa? Satu, Ganjar Pranowo, kader PDIP yang sekarang elektabilitasnya sepertinya ada di puncak, saling berbulah dengan Anies. Terus kemudian yang kedua, PDIP tidak butuh partai lain untuk koalisi karena dia sudah memenuhi presidensial threshold, ambang batas 20% itu. Jadi mungkin daripada ngajukan orang, mencapreskan kader lain, kan mending diusung sendiri, diusung sendiri saja. Ganjar diwakilkan dengan Puan Maharani mungkin sebagai putri mahkota daripada harus menjadi wakilnya. Ya kira-kira demikianlah. Lantas apakah
peluang menang ketika Ganjar gandeng dengan Prabowo ini peluang menangnya besar. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa nantinya kalau dua orang ini bergandengan, maka hanya akan satu putaran, artinya menang dengan mudah. Apakah demikian? Ya, kemungkinan besar iya. Karena kenapa? Karena kalau Ganjar ini berpasangan dengan Prabowo, saya yakin hanya ada dua pasangan calon. Karena kenapa? Ya, kita lihatlah KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Yang di situ ada P3, terus kemudian PAN, ada Golkar. Dia tidak punya sosok atau figur yang diusung. Erlangga, ya dia pastinya sadar diri kalau dia tidak bakalan mampu mengejar lawan-lawannya seperti Ganjar, kemudian Prabowo, dan juga Anies Baswedan. Saya rasa tidak mungkin. Ada kemungkinan besar KIB ini akan buyar dan mereka bakal merapat ya sesuai dengan komunikasinya mereka. Merapatnya kepada siapa? Apakah kepada PDP Gerindra seandainya pasangan Ganjar dan Prabowo ini mencalonkan diri, atau dengan Anies, entah dengan siapalah, dengan koalisinya Demokrat dan PKS. Itu pun kalau koalisi itunya tidak rapuh, tidak buyar. Saya berpendapat sebetulnya kalau kemudian Ganjar dan Prabowo ini bakalan menang mudah satu putaran. Tapi kita perlu ingat lagi ke belakang. Ini seandainya P3 terus kemudian PKB itu merapat kepada Anies, maka tidak akan semudah itu, Ferguson. Karena kenapa? Dulu ketika Prabowo dan Megawati maju sebagai capres dan cawapres, dua sosok ini adalah perwakilan dari kaum nasionalis. Ya, waktu itu melawan Gus Dur yang dia sosok agamis, kalah, ya kan? Dan sekarang kalau kemudian Ganjar dengan siapa namanya, dengan Prabowo, ini kan sama-sama nasionalis, Gerindra dan PDIP. Terus kemudian misal Anies bergandengan dengan Caimin atau dengan AHY atau dengan Aher, ini perwakilan dari agamis. Ya, apakah mungkin Prabowo Ganjar menang dengan mudah? Saya rasa tidak demikian. Karena kenapa? Kita tahu sekarang ini ketika masa pemerintahan Jokowi, saya anggap Ganjar dan Prabowo ini dia bakalan melanjutkan atau bahkan meneruskan apa yang menjadi peninggalan Jokowi yang belum selesai. Ya, sengaja dipasang lah sama penguasa. Kita tahu flashback ke belakang, selama pemerintahan Jokowi, ya walaupun ekonomi stabil, tapi beberapa kali kebijakannya saya nilai itu tidak pro dengan rakyat. Mulai dari Omnibus Law, terus kemudian RKUHP, kenaikan BBM, kenaikan gas dari listrik. Ini ya tidak menutup kemungkinan masyarakat juga akan berpikir-pikir ulang, untuk memberikan suaranya kepada Prabowo Ganjar. Mereka kemungkinan bakalan khawatir tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan Jokowi. Ya, walaupun saya nilai pemerintahan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf ini ya bagus lah, keren lah. Tapi ya itu, dari sisi situ kita sebagai kalangan bawah tentunya menilainya dari sini. BBM naik sekian kali, ya kan, apalagi habis COVID kenaikan BBM. Dan tidak menutup kemungkinan pemilih ngambang, pemilih yang belum menentukan pilihannya karena mungkin ada sedikit kecewaan dengan penguasa, ya dia akan menetapkan pilihannya dengan Anies. Tapi ya tidak tahu lagi lah itu bagaimana konsultan politik
menilainya atau memberikan pandangannya, terus kemudian dari hasil survei mereka. Saya tidak tahu. Tapi ya begitulah. Saya rasa tidak bakalan menang dengan mudah. Seandainya ada dua pasangan calon dengan catatan Anies juga didukung dengan P3, terus kemudian dengan PKB. Syukur-syukur kalau kemudian wakil dari Anies Baswedan ini adalah Caimin, yang itu representasi dari Nahdlatul Ulama NU, walaupun secara kultural, karena sebagaimana pesan dari Ketua Umum PBNU, NU tidak akan berpolitik, tapi Caimin sebagai Ketua PKB dan saya rasa PKB sebagai tempat kader NU itu melakukan aktualisasi diri di politik. Ya demikianlah pandangan saya, ocehan saya yang ya sedikit tidak jelas ini. Lantas bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Ganjar Prabowo bakalan menang dengan mudah, atau Anies Baswedan dengan pasangannya yang justru akan mengalahkan Ganjar dan Prabowo yang sudah diprediksi bakalan menang dengan mudah? Ya kita lihat bagaimana perkembangannya berapa bulan ke depan. Apakah pasangan ini bakalan dideklarasikan sesuai dengan prediksi banyak pihak, atau Prabowo tetap konsisten dengan deklarasinya yang sekarang ini dengan Caimin, Prabowo, Muhaimin Iskandar. Kita lihat saja nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.